Om Swastiastu. Selamat pagi yang terhormat Bapak dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1. Perkenalkan, nama saya Agus Hanaya, guru dari SDN 1 Les, Kecamatan Tejapula, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dengan mengambil tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pada pembelajaran pertama, yaitu kelas 5 SD. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih bagus lagi. Selamat pagi anak ya. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Bapak senang sekali anak sudah dalam keadaan baik. Untuk itu anak harus selalu menjaga ya. Kalian harus selalu mematuhi anjuran dari pemerintah ya, agar anak terhindar dari suatu penyakit ya. Baik ya. Bapak absen dulu. Ada yang masuk? Tidak, Semua sekolah ya. Bagus sekali ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, nah, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Siapa mungkin doa? Ya, silakan ini. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Doa. Baik ya, silakan dulu. Ya, agar teman semangat sebagai wujud rasa cinta kepada nusa dan bangsa. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan berdiri. Terima kasih ya sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, akan lanjut untuk nama semangat lagi ya. Mari kita melakukan tepuk PPK ya. Siapa memimpin? Silakan hari ini. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, bagus sekali. Silakan duduk ya. Baik ya. Nah, sekarang Pak mau tanya dulu anak-anak ya. Adakah di antara anak-anak yang memelihara hewan peliharaan di rumah? Ada? Siapa? Siapa yang memelihara di rumah? Ya, ada ini? Ayam. Ayam. Siapa
ini juga? Anjing, ya, yuk anjing ya. Nah itu adalah hewan peliharaan yang Anda pelihara di rumah ya. Nah, apakah? Nah, Anda pernah nggak memperhatikan gerak-geriknya? Pernah? Pernah. Kalau ini pernah memperhatikan? Gimana gerak-geriknya? Berjalan, ya. Kalau Anjani? Selalu bergerak. Selalu bergerak, iya. Nah, kenapa selalu bergerak? Nah itu, karena hewan itu adalah salah satu dari makhluk hidup, anak-anak ya. Nah, ciri dari salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak, anak-anak ya. Nah, baik, berbicara tentang gerak. Nah, hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang materi tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan ya pada pembelajaran 1 ya. Nah, adapun pada pembelajaran hari ini ya, nah setelah anak mengamati video tentang organ gerak hewan, siswa dapat menguraikan fungsi alat gerak pada hewan dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah melalui membaca bacaan yang tentang cara menjaga organ gerak hewan, siswa menemukan cara menjaga kesehatan alat gerak dengan benar. Nah itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah sekarang coba anak-anak amati ya. Sekarang anak-anak amati video yang Kak tayangkan. Kira tentang apa ya? Hai sahabat Tria Animasi, saatnya kita belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar untuk mendapatkan update video terbaru kami ya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Vito. Ya. Sekarang anak amati gambarnya. Pastikan baik ya. Organ gerak hewan dan manusia. Tentu kalian masih ingat bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu apa sih arti bergerak itu? Apakah teman-teman sudah tahu? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi. Perubahan posisi yang terjadi bisa sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kita pelajari lebih jauh lagi yuk teman-teman. Teman-teman, coba perhatikan aku dan kucingku ini. Kita sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tadi, kita tahu teman-teman, ternyata alat gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tepat sekali, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot saling kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Bagaimana teman-teman? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi yuk. Teman-teman, coba kalian amati hewan-hewan yang ada di hutan ini. Menurut kalian, bagaimana cara gerak hewan-hewan tersebut? Tepat sekali, hewan-hewan itu memiliki alat gerak dan cara gerak yang berbeda-beda. Sekarang, ayo kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Tunggu dulu teman-teman. Sudah tahukah kalian apa yang dimaksud hewan vertebrata dan hewan invertebrata itu? Benar sekali teman-teman. Hewan vertebrata
bahwa salah satu ciri makhluk itu adalah bergerak. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu bergerak? Saya Pak. Ya, sekarang ini. Tempat ataupun lawan posisi sebagian atau seluruh bagian dari Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dengan ini ya. Nah, itu adalah arti pengertian dari gerak ya. Gerak itu adalah berpindah tempat ya atau posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, itu adalah disebut dengan bergerak anak-anak ya. Nah, organ gerak manusia dan hewan itu hampir sama anak ya. Organ gerak manusia dan hewan itu ada dua, yaitu ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, nanti ini. Iya, bagus sekali. Organ gerak pasif dan aktif anak-anak ya. Bagus sekali ya. Nah, jadi organ gerak manusia dan hewan itu ada dua, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif ya. Organ gerak pasifnya itu apa? Ada yang tahu? Tulang, bagus sekali. Kalau aktifnya? Otot, bagus sekali ya. Itu ada dua anak ya, yaitu organ gerak pasif itu berupa tulangnya, dan organ gerak yang kedua itu adalah yang aktif itu adalah ototnya. Nah, kenapa disebut pasif tulang itu? Ada yang tahu? Ayo, kenapa? Angkat tangannya, ayo semuanya. Ayo, semangat. Silakan. Aja nih. Kenapa disebut dengan pasif ya? Tulang itu. Ya, silakan. Ada yang tahu? Yang lain? Ya. Iya, bagus sekali teman-teman untuk kali ini ya. Ya, kenapa disebut dengan pasif? Karena tulang itu tidak bisa bergerak sendiri dengan sendirinya ya. Nah, sedangkan kalau otot itu tadi dikatakan bahwa otot itu adalah merupakan organ gerak aktif. Kenapa? Yuk, ada yang tahu? Ayo, siapa yang pertamanya? Ya, yang ini? Iya, bagus sekali. Tahu aja nih ya. Karena kenapa otot itu disebut dengan organ gerak aktif? Karena ototlah yang menggerakkan tulang ya, sehingga kita bisa bergerak. Nah, kedua organ gerak ini sangat penting ya, itu karena dia akan saling bekerja sama antara organ gerak pasif dan aktif ya. Tanpa ada tulang, kita juga tidak bisa bergerak ya. Kalau hanya ada otot saja. Sampai sana ada yang tanyakan? Sudah jelas? Nah, perlu nggak kita jaga organ gerak ini? Perlu, sangat perlu anak ya. Kita harus selalu jaga organ gerak ini ya. Ayo, siapa bisa? Bagaimana cara menjaganya? Hari ini selalu berolahraga secara teratur ya, ya. Bagaimana caranya? berjemur di bawah sinar matahari pagi. Iya, bagus sekali ya. Berjemur di bawah sinar matahari pagi ya. Itu sangat bagus untuk tulang ya. Ya, Anjani, ada lagi? Kira-kira? Selalu makan makanan yang bergizi. Iya, selalu makan makanan yang bergizi. Nah, selain itu juga selain makan makanan bergizi, berolahraga, berjemur, yang paling penting itu adalah anak-anak selalu duduknya yang benar ya. Duduknya, misalnya kita belajar seperti ini salah duduknya, nggak seperti ini. Bagaimana duduknya? Harus, nah seperti itu ya. Ya nanti kalau terus bengkok nanti kan terusan, nanti akan menjadi sebuah penyakit. Ya, duduknya harus benar juga ya. Gimana? Udah jelas? Sudah, bagus sekali ya. Nah, baik ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan
Ya, bagus sekali. Tentang bukan ini. Ya, bagus sekali bacanya. Sudah lihat. Dan dari bacaan yang dibacaan ini sudah jelas ya bahwa organ gerak hewan dan manusia itu ada dua ya, yaitu organ gerak pasif dan aktif. Nah, apa fungsi organ geraknya? Kalian tahu? Fungsinya apa? Tadi sudah dikatakan bahwa fungsinya adalah untuk berjalan. Selain berjalan, apa lagi fungsinya? Bebina? Melompat, bagus sekali. Yang melompat apa? Kata, bagus sekali. Tahu Bebina? Ya bagus. Selain berjalan, melompat, apa lagi fungsinya? Ya, fungsinya berlari ya. Berenang, bagus sekali ya. Nah, dari bacaan tadi, sekarang dilihat juga di bukunya. Ada berapa paragraf sana? Ada 5 ya, ada 5. Kira-kira ada nggak yang tahu ide pokok dari paragraf pertama? Ada yang tahu? Tidak ya? Belum ya. Ada yang bisa mencari ide pokok? Belum. Baik ya. Aku akan jelaskan bagaimana cara kita untuk mencari ide pokok dari suatu paragraf. Ya baik ya. Nah, sekarang amati video yang akan tayangkan, perhatikan baik-baik nanti supaya anak bisa menjawab pertanyaan yang akan Bapak berikan. Kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang ide pokok suatu paragraf. Ya, Dari ya. tema 1, subtema 1, kelas 5 SD, Ngobrol Bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu contoh paragraf. Paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Contoh kalimat utama ada yang di awal paragraf atau namanya deduktif, ada yang di akhir paragraf atau induktif, dan ada yang di awal dan akhir paragraf atau campuran. Jadi ada 3 macam ya teman-teman. Yang di awal namanya deduktif, yang di akhir namanya induktif, dan yang di awal dan akhir namanya campuran. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Pada paragraf tersebut terlihat bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf. Setelah kita bisa menentukan di mana kalimat utamanya, maka selanjutnya adalah kita harus menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok berada dalam kalimat utama. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi paragraf adalah pengembangan dari ide pokok. Ini adalah contoh dari paragraf yang di awal. Setelah kita bisa menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut, maka selanjutnya kita cari ide pokok yang ada di dalam kalimat utama. Jadi kalian dapat menemukan ide pokok di kalimat utama. Cara menentukan ide pokok suatu paragraf, yang pertama kita harus membaca paragrafnya, lanjut kita mencari kalimat utamanya dan menentukan ide pokok. Jika kita balik, maka untuk membuat paragraf kita harus menentukan ide pokoknya, membuat kalimat utama dan kalimat pengembang, dan akhirnya jadi paragraf. Baik ya. Nah dari video yang Bapak tayangkan tadi, Anda sudah mengamati. Nah, kira-kira bagaimana
sana akan ada yang namanya kalimat utama dan kalimat pengembang ya. Nah, nanti kalimat utama ini, nah itu letaknya bisa di awal, bisa letaknya di akhir, dan bisa berada di awal dan di akhir. Nah, kalau yang kalimat utama yang letaknya di awal itu disebut dengan apa? Bagus sekali, disebut dengan deduktif. Kalau yang berada di akhir disebut apa? Ya, disebut dengan induktif. Bagus sekali. Kalau yang berada di awal dan di akhir disebut apa? Campuran. Jadi letak dari kalimat utama itu ada 3 ya. Bisa ada berada di awal disebut dengan deduktif, bisa berada di akhir kalimat disebut dengan induktif, dan bisa berada di awal dan di akhir disebut dengan campuran. Nah, setelah kita menemukan kalimat utamanya, barulah kita bisa menemukan atau menentukan yang mana ide pokok dari suatu paragraf tersebut ya. Jadi harus ada contohnya ya. Nah, itu caranya. Bagaimana kira bisa? Bisa? Bisa ya, bisa baik ya. Nah, dari bacaan yang sudah ada di bukunya, di paketnya. Nah, sekarang ada yang tanyakan sampai sana? Tidak ya, pas ya. Bisa mencari ide pokok? Bisa, bagus sekali ya. Baik, sekarang Bapak akan mengembangkan LKPD. Nah, sebelumnya silakan anak berkelompok dulu ya. Silakan, ada 2 orang, ada 3 boleh ya. Silakan. Ya. Nah, jangan terlalu dekat ya. Harus tetap patuhi yang namanya protokol kesehatan. Nah, ya. Ini ya. Silakan ini. Kerjakan secara berkelompok ya. Nah, cara tunjuknya sudah jelas, sudah ada bagaimana cara mengerjakannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan sama Pak ya. Boleh dibuka tuh ya. Ya, kerjakan dengan baik. Atau kalau sudah selesai, sekarang Bapak minta anak masing-masing kelompoknya untuk membacakan ke depan hasil dari LKPD yang buat tadi ya, dari hasil diskusinya. Silakan, siapa mau? Siapa mau mewakili? Silakan. Ya. Yang lain silakan simak juga. Nah, siapa tahu nanti ada talang, nanti bisa play ya. Silakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam siklus gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Iya, bagus sekali, tepuk tangan, bagus sekali ya. Silakan kelompok 2, sama. Iya, silakan.
simpulkan tadi, Bapak lihat hasilnya sangat bagus ya. Berarti anak sudah sangat memperhatikan ya. Semuanya bagus nilainya ya. Baik, dari pagi kita belajar. Kita dapat simpulkan. Siapa mau menyimpulkan apa pelajaran yang kita pelajari dari pagi? Yang pertama tentang apa? Ya, bagus. Yang pertama itu adalah tentang organ gerak hewan dan manusia ya. Bagaimana organ geraknya? Apa itu gerak? Gerak itu adalah apa tadi? Bergerak itu adalah berpindah tempat atau posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Ya, itu disebut dengan gerak ya. Organ gerak itu ada berapa? Ada dua, yaitu organ gerak yang pertama. Ya, yang pertama adalah organ gerak pasif, yang kedua adalah organ gerak aktif ya. Organ gerak pasif itu contohnya itu adalah tulang. Kalau aktifnya apa? Ototnya. Nah ya, itu tentang organ gerak hewan dan manusia. Yang kedua kita mempelajari itu tentang ide pokok. Bagaimana kita mencari ide pokok. Ide pokok itu apa? Ada yang tahu? Ide pokok itu adalah gagasan utama dari suatu paragraf ya. Untuk mencari ide pokok, anak harus yang pertama harus membaca seluruh kalimat pada paragrafnya. Setelah itu baru kita mencari kalimat utamanya ya. Nah, kalimat utamanya itu bisa berada di awal, terus berada di akhir, terus berada di awal dan di akhir ya. Nah, itu disebut dengan setelah kita dapat menentukan kalimat utamanya, baru kita bisa menentukan ide pokoknya ya. Karena ide pokok itu terdapat di kalimat utama ya. Itu ya. Itu dari pembelajaran yang kita lakukan dari pagi tadi ya. Nah sekarang agar Bapak tahu Bapak sampai di mana, Bapak akan kasih anak-anak evaluasi ya dalam kerjakan ini. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, ya baik. Kita akan kumpulkan ya. Baik ya. Dari soal evaluasi yang memberikan hasilnya semua bagus ya, walaupun masih ada yang kurang. Nah, nanti itu bisa dipelajari lagi ya. Baik anak ya. Nah tadi kita sudah belajar dari pagi ya. Tidak lupa Bapak ingatkan kembali ya, anak-anak harus selalu menjaga kesehatan ya, dan selalu mematuhi yang namanya protokol kesehatan ya. Nah sebelum kita akhiri, tadi di awal kita buka dengan doa. Nah sekarang kita akhiri juga dengan doa. Silakan sama memimpin doa. Ya, silakan Surya. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan kembali dulu.